kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB melalui bidang pengelolaan data dan sistem informasi menggelar kegiatan Lokakarya Satu Data Bencana yang dilaksanakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengalaman gempa Lombok tahun 2018, banyak data berlimpah di masa tanggap darurat. Data dari berbagai sumber mengalir ke posko namun kesulitan dalam pengelolaannya. Belajar dari hal tersebut, BNPB dengan dukungan UNFPA mengembangkan suatu kerangka kerja Satu Data Bencana Indonesia yang akan mengintegrasikan data terkait bencana yang ada di setiap kementerian maupun OPD dalam satu kerangka kerja yang sama. Satu Data Indonesia berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 adalah kewajiban tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengikuti kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery, Mitigating Climate Emergency Through Green Economy. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggandeng WFD dan ICCF menjadi tuan rumah kegiatan PRAP 20 Summit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan hasil-hasil aktivitas BKSAP terkait ekonomi hijau dan memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam tema yang lebih besar, yaitu memperkuat parlemen dalam upaya pemulihan berkelanjutan dengan konteks G20. Hadir mewakili BNPB, Deputi Bidang Pencegahan menyampaikan materi dengan pembahasan dampak bencana iklim pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Para peserta yang hadir berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam merancang strategi untuk mendapatkan dukungan dalam negeri dari pemangku kepentingan domestik yang relevan, termasuk partai politik, universitas, dan lembaga pemikir, media, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Demi terlaksananya birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB dilaksanakan pada Selasa 20 September. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RB ini dilaksanakan secara hybrid di ruang serbaguna BNPB dengan dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan beserta tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara virtual. Dalam evaluasi ini, BNPB memaparkan berbagai pencapaian, perubahan dan inovasi yang mencakup 8 area perubahan guna memberikan layanan prima pada masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi BNPB mendorong agar keberadaan setiap unsur BNPB dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Lili Kurniawan, Sekretaris Utama BNPB, mengharapkan dengan adanya rekomendasi perbaikan kinerja BNPB yang terukur dapat menjadi evaluasi selanjutnya menuju BNPB yang lebih baik. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran menghadiri rapat kerja Komisi 8 DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat pada Rabu 21 September. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kafi ini membahas usulan anggaran kegiatan BNPB yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI untuk tahun 2023 serta masukan terkait penguatan upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, DPR RI juga meminta BNPB untuk menindaklanjuti 4 hal. Pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian lembaga lain, khususnya PUPR, dalam penanganan bencana tahunan di beberapa daerah. Kedua, melaksanakan secara intensif program sosialisasi dan mitigasi bencana di berbagai daerah untuk membangun kesiapsiagaan dalam meminimalisir risiko masyarakat terdampak. Kemudian perencanaan program penanggulangan bencana difokuskan berdasarkan database peta daerah rawan bencana yang dimiliki BNPB sehingga dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.
Terakhir, mendorong peran BNPB untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam merumuskan standar kerja dan standar prosedur minimal pada pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada aspek SDM, manajemen, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Suharyanto mengapresiasi dukungan DPR RI atas persetujuan usulan anggaran 2023 dan diharapkan menjadi awal peningkatan kinerja BNPB yang lebih baik dalam membangun ketangguhan Indonesia menghadapi bencana. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan PMK dengan pemerintah Provinsi Bali secara virtual di Ruang Serbaguna Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB Jakarta. Agenda rapat kali ini membahas mengenai percepatan penanganan PMK khususnya di Provinsi Bali menjelang acara G20. Suharyanto memastikan mulai dari vaksinasi, potong bersyarat, hingga lalu lintas hewan semakin diperketat, hingga dapat mewujudkan Provinsi Bali bebas dari penyakit mulut dan kuku saat puncak acara G20 digelar. Kemenpan juga menyampaikan ini, perwakilan dari Kemenpan menyampaikan apa yang diterima Bali ini gimana, nanti kita petakan sama-sama. Lanjut. Bali harus meningkatkan laju suntikan vaksinasi harian 7 kali lipat. Tuh, itu targetnya. Supaya dalam waktu 1 Oktober itu bisa tercapai dan akhir Oktober ini bisa selesai semua sebelum gelar G20. Satu hari 50 ekor per sapi per hari, 50 ekor hewan per hari, bisa itu. Karena sudah dihitung, sudah di exercise, itu timnya kalau solid itu bisa 50 sampai 60 ekor suntikan per hari. Dan dalam rangka memperkuat pelayanan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, BNPB melalui Direktorat Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan mengadakan kegiatan pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Kamis 22 September. Dengan melibatkan kolaborasi pentahelix di daerah, kegiatan ini juga sebagai pembahasan draft akhir dan sosialisasi peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota klaster logistik. BNPB berharap draft ini agar dapat disahkan karena dapat dijadikan dasar hukum bagi penanggulangan bencana di Jawa Barat, khususnya bidang logistik. Penyelenggaraan klaster logistik dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pra-bencana dan darurat. Tahap prabencana antara lain dengan melakukan koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemetaan sumber daya, dan melakukan kajian di bidang logistik. Sementara itu, pada tahap darurat meliputi perencanaan logistik, pencatatan, dan distribusi bantuan. Pada kesempatan ini diserahkan draft final surat keputusan terkait klaster logistik penanggulangan bencana kepada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan disahkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kodam 3 Siliwangi, Polda Jawa Barat, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan lembaga relawan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Indonesia berpartisipasi pada rangkaian pertemuan Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction atau APMCDRR 2022 di Brisbane, Australia 19 hingga 22 September. Sebagai negara yang memiliki perhatian besar terhadap isu kebencanaan, dalam kesempatan ini pemerintah Indonesia bersama dengan lembaga masyarakat, akademisi, dan sektor swasta juga turut berpartisipasi aktif untuk hadir dan mengawal serta melaporkan capaian-capaian dalam pengurangan risiko bencana, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Rangkaian pertemuan terdiri atas Ministerial Forum, 3 sesi plenari, serta sejumlah sesi working session, spotlight session, dan informal meeting. Pada forum regional tingkat Asia Pasifik ini, pemerintah Indonesia juga aktif dalam membangun jejaring dan kerjasama melalui bilateral meeting dengan berbagai negara sahabat dan mitra pembangunan internasional, diantaranya Australia, Swiss, India, Fiji, Malaysia, Vanuatu, dan Bank Dunia.
APMCDRR adalah platform regional tingkat Asia Pasifik untuk mendorong koordinasi dan kerjasama dalam isu pengurangan risiko bencana, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi implementasi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Turut hadir dalam acara ini Kepala BNPB dan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, serta beranggotakan perwakilan dari BNPB, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendikbud-Ristek, Kemendagri, Kemensos, KLHK, BMKG, dan BRIN. BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pertemuan finalisasi persiapan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2022. Kegiatan finalisasi persiapan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2022 ini dipimpin secara langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan didampingi oleh Direktur Kesiapsiagaan, Direktur Strategi Penanggulangan Bencana dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Prasinta Dewi selaku Deputi Bidang Pencegahan menyampaikan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2022 ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai investasi untuk ketangguhan. Rangkaian kegiatan peringatan Bulan PRB tahun 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Oktober mendatang di Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pelaksanaan kegiatan di BSCC Dome, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan mengusung tema Bersama Kita Tangguh dan tagline Bebaya Etam Teguh. Harapannya dengan bersama-sama kita dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. BNPB menerima penghargaan untuk kategori wajar tanpa pengecualian atau WTP minimal 10 kali berturut-turut atas laporan keuangan BNPB tahun 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima langsung oleh Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto pada Kamis 22 September. Sampai dengan tahun 2021, BNPB telah memperoleh opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Penghargaan WTP tahun 2021 ini merupakan salah satu agenda Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Danapala Kementerian Keuangan Jakarta. Penghargaan WTP tahun 2021 diberikan kepada 584 entitas pelaporan termasuk BNPB. Penghargaan diberikan dengan 3 kategori yaitu WTP minimal 5 kali, 10 kali, dan 15 kali secara berturut-turut. BNPB berkomitmen untuk dapat mempertahankan opini WTP dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui BNPB akan memberikan dukungan pemulihan pasca bencana banjir bandang yang melanda negara Pakistan. Rencananya pengiriman bantuan tersebut akan dilepas secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 26 September. Bantuan logistik permakanan, peralatan, dan kebutuhan lainnya ini juga berasal dari dukungan kolaborasi Pentahelix. Diketahui bahwa banjir bandang Pakistan telah menewaskan lebih dari 1.000 jiwa dan lebih dari 30 juta orang terdampak. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.